satu identitas sosial yang dimiliki sebenarnya, yakni wani kritik dan wani kasih solusi. Jadi solusinya adalah hari ini memberikan kebahagiaan dan diurai problemnya. Kedua, temanya adalah Ibnu PBNU mencari pemimpin baru. Saya hanya mau nanya kembali, yang mau dicari itu pemimpin atau kepemimpinannya? Yang mau digolek itu imamahnya atau rokyahnya? Ini dua hal yang perlu di flashback kembali karena problem di Ibnu sudah akut dan komprehensif. Di dalam sebuah tata negara, pelajar sebagai target grupnya Ibnu, kaderisasinya utama PBNU itu kan rakyatnya. Dan rakyatnya itu kalau bahasa Arabnya itu ya nek mboten salah itu ya rokyah itu. Rokyah itu kan ya kepemimpinan itu. Jadi harus ada dua arah yang segera diurai bersama. Kalau kita hanya mengandalkan nyari pemimpin, sudahlah nunggu kongresnya nanti di tanggal 2 dan 3 itu pasti akan ada kongres dan di situ dicari pemimpinnya. Dan kalau judulnya pemimpin yang dicari, berarti yang bicara di sini bukan kami, yakni para PJ-nya, PRB-nya. Tapi niatnya baik, karena yang lain belum mulai, saya pikir sah-sah saja. Apakah pemimpin dan pemimpinnya akan kita urai bersama hari ini? Sudah jelas bahwa sudah tidak boleh ditawar kembali. PR pekerjaan rumah internal Ibnu itu ya back to school. Balik ning pelajar, kembali ke hitoh yang namanya student. Itu sudah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab jelas kok, kalau negara ini sistem tata negaraannya sudah selesai, sistem pendidikannya sudah selesai, bahkan kalau dibaca klausul-klausul pasal pendidikannya sudah akhlakul karimah banget. Tapi pertanyaannya apa? Sistem negara yang sudah berlangsung tidak mampu menjadi rumah peradaban pelajar yang tidak mengakomodir yang namanya pendidikan. Sehingga kebudayaan pendidikan Indonesia sedang mencari solusi-solusi baru dari pintu-pintu yang tersumbat. Nah, satu-satunya yang berpotensi untuk menyumbat pintu nasib pendidikan nasional yakni adalah Ibnu. Sejarah sudah diomongkan oleh Gus Faus, tinggal kita nyambungkan bagaimana kita harus mengurai itu. Banyak orang yang ngomong kaderisasi, mulai dari kiai-kiai sepuh, kiai PBNU, kiai PW-nya, kiai PC-nya, sampai siapapun saja hafal dan fasih kaderisasinya. Cuman yang sungguh-sungguh mencintai, mengawal kaderisasi itu hampir minim proses seningnya. Maka target group back to school itu tidak bisa ditawar kembali, karena itu ruang gerak kita. Sing ngopeni boleh mahasiswa, tapi yang diopeni wajib pelajar. Yang ngopeni boleh kita-kita yang agak tua-tua dikit ini, tapi yang diurusi harus pelajar. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena apa? Dari back to school ini setidaknya memiliki dua output segmen kaderisasi seperti yang diomongkan Gus Faus tadi. Bahwa pertama harus ada resantrinisasi Ibnu, dalam hal ini sebagai basic need assessment-nya, yakni madrasah dan pesantren. Gudang awalnya sejarah yang dilahirkan di sana. Kalau kita melupakan sejarah, maka yang akan terjadi hanya gugup. Ono isu radikalisasi terus selewaran di mana-mana, ini terorisme, rohis yang salah, rohis yang dibubarkan, OSIS yang gagal. Padahal kalau boleh jujur, Ibnu itu harus lebih radikal dari isu radikalisasi itu sendiri. Radikalisme itu kan ada kesungguhan totalitas kita mencintai sesuatu. Maka Ibnu harus lebih radikal untuk melakukan kaderisasi. Setelah resantrinisasi sebagai proses pengembangan organisasi, kita harus merambah, yakni dunia pelajar umum, SMU, SMK atau yang lainnya, dengan menggunakan spirit ibnunisasi pelajar selain madrasah. Jadi resantrinisasi Ibnu adalah mengembalikan rohnya, kalau ibnunisasi adalah mengembangkan jangkauan Ibnu sebagai problem organisasi yang tidak dianggap organisasi pedesaan. Jelas bahwa
rokyahnya itu harus jelas. Karena kalau hanya mengandalkan pemimpinnya saja dicari di Kongres, kalau pemimpinnya agak tidak mengerti yang namanya itu, maka rusaklah semuanya. Kaderisasi ini kan komprehensif. Kalau Mas Paus mampu menceritakan dia juga ketua panitia, juga peserta makesta, disitulah letak proses seningnya rokyah dan imamahnya. Sehingga kalau kita cari tuannya saja, maka dia tidak mengerti yang diurusinya saja. Kedua, memang kita harus menjadi partner yang sinergis kepada pemerintah. Apapun yang terjadi, tidak mungkin. Kalau ada kekerasan pelajar itu, saya bukan sekedar meninjau kembali kurikulum karakter kebangsaan. Saya dipertanyaan di dalam kamar malah, jangan hubungannya tidak sih kurikulum proses belajar dengan perilaku kebaikan manusia. Sebab ngomong-ngomong pelajar kan jelas, urusan benar salah itu intelektualitas, urusan baik buruk itu urusannya keagamaan, urusannya indah dan tidak indah itu estetika kebudayaan. Nah, Ibnu harus mampu mengambil tiga segmen ini untuk mengambil alih, untuk menjadi penjembatan kesumbatan sistem pendidikan yang sedang mandek sehingga dipersalahkan, sehingga muncullah radikalisasi dan kekerasan pelajar yang ada di Indonesia ini. Saya pikir itu dulu, bahwa sudah wajib hukumnya back to school, harapannya outputnya adalah resantrilisasi Ibnu dan ibnuisasi pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.